Ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Awas, itu yang menentukan kadar keimananmu. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu akan menangis Rasulullah. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka akhirat. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah. Semua tergantung kalian. Saya tidak mau memberikan. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semudah itukah ajaran Islam? Seolah-olah ajaran Islam itu hanya digiring pada satu opini, yaitu mencintai habaib. Mencintai habaib, mempercayai habaib. Bahkan dikatakan oleh Bahar bin Smith, mempercayai habaib atau Ubaidillah dari Duriyah atau dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir adalah penentu kadar keimanan. Ini mirip ajaran Syiah, ini bahaya. Jadi inilah orang-orang Syiah terdahulu telah menggiring opini kaum muslimin sehingga gulu kepada Ahlul Bait, berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Sedangkan kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tengah-tengah nih. Tidak boleh terlalu gulu seperti Syiah dan tidak boleh terlalu benci sebagaimana kaum Khawarij yang dituru oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi, orang Khawarij terlalu benci kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Syiah terlalu gulu, berlebih-lebihan, mendewa-dewakan dzurriyyahnya Rasulullah SAW. I'lam, ketahuilah, anna syi'ata ya'taqiduna anna syartul imani yutawaqqafu 'ala al-i'tiqadi bi imamatil a'immatil ma'sumin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Syiah ya'taqiduna, yaitu beriktikad oleh orang-orang Syiah, anna syartul imani, bahwa sesungguhnya syarat iman, syarat keimanan, yutawaqqafu, yaitu dihentikan al-i'tiqadi, atas kepercayaan, keyakinan bi imamatil a'immatil ma'sumina, yaitu pada kepemimpinan para imam yang maksum ba'da Nabi SAW, setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini adanya iman kepada pemimpin imam pemimpin yang maksum, tidak. Tetapi kalau orang Syiah wajib mengimani adanya imamah, kepemimpinan a'immatul al-maksumin, yaitu para pemimpin yang maksum setelah Nabi Muhammad SAW. Wal ma'na khas wa al-i'tiqadu bi imamatil a'immati al-ithna asyar. Makna secara khusus yaitu meyakini, mempercayai adanya kepemimpinan a'immah, pemimpin ithna asyar, yaitu pemimpin yang 12. Sebenarnya Syiah ithna asyara ini juga berbeda dengan Syiah yang lain. Karena Syiah sendiri itu menurut penelitian para ulama itu sudah terpecah-pecah lebih dari 40 golongan. Hanya Syiah saja, belum ditambah dengan kelompok-kelompok, firqah-firqah, golongan-golongan umat Islam yang lainnya.
Hanya Syiah saja sudah terpecah-pecah lebih dari 40 firqah kecil-kecil. Lah firqah-firqah di antara Syiah sesama Syiah itu saling kafir mengkafirkan, saling menghalalkan darah di antara mereka. Apalagi kalau di luar kelompok Syiah, Masya Allah. Lah kalau Syiah ini, ajaran Syiah menyebar ke Indonesia sangat bahaya sekali. Bisa merusak keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat bahaya. Saudara-saudara kami, kalau kepingin mengetahui tentang pendapat-pendapat, madhab-madhab, perkataan-perkataan orang-orang Syiah yang terpecah-pecah itu, bisa mempelajari kitab para ulama. Salah satunya adalah kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq, yaitu perbedaan di antara firqah-firqah umat Islam, yang disusun oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Atau bisa juga melihat atau mempelajari kitab Al-Milal wan Nihal yang disusun oleh Imam Asy-Syarustani. Di situ banyak sekali ya pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang luar biasa, mengkhawatirkan, menyesatkan kepada umat Islam. Sedangkan Bahar bin Smith mengatakan di dalam bahasa Arabnya begini, inna qadral imani yuta'allaqu bil habaib aw bi ubaidillah ay bi annahu min auladi Sayyid Ahmad al-Muhajir. Sesungguhnya kadar keimanan itu digantungkan kepada para habaib atau kepada Sayyid Ubaidillah, bahwa sesungguhnya Sayyid Ubaidillah atau para habaib itu min auladi Sayyid Ahmad al-Muhajir, dari putranya Sayyid Ahmad al-Muhajir. Ini adalah kadar keimanan, masalah keimanan, Masya Allah. Hadza il-i'tiqadu bid'atun madmumatun dhalalatun. Ini adalah akidah, kepercayaan, keyakinan yang bid'ah, bid'ah madmumah yang tercelah, dhalalah yang sesat. Jadi ini bid'ah yang tercelah, yang menyesatkan. Karena bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua, ada yang bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah, dan ada bid'ah mahmudah. Dan bid'ah yang i'tiqad itu pasti dhalalah. Bid'ah yang bersifat akidah, keimanan, pasti dhalalah, sesat, menyesatkan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari ngaji, mendatangi para kiai, mengaji kitab-kitab kuning gundul. Jangan hanya ceramah-ceramah begitu saja, orasi-orasi begitu saja. Ini akan menyebabkan banyak kaum muslimin yang semakin awam. Kaum muslimin yang semakin awam tidak dibimbing untuk menjadi alim dan pintar, tetapi dijadikan sebagai bahan pembodohan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ta'ala a'lam.